Om Swastiastu, hai kawan pajak semua, apa kabar nih hari ini? Terima kasih ya masih betah dan setia nih nonton podcast Kecak, Keseruan Cerita Pajak. Bersama saya Ika yang hari ini akan menjadi tuan rumah YouTube Kanwil DJP Bali. Nah tentunya seperti di episode sebelumnya nih, Sematan Pajak kita akan bahas terkait update-update tentang ketentuan perpajakan. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial dan luar biasa yang udah gak sabar nih menyapa Sematan Pajak semua. Halo Mbak, silahkan memperkenalkan diri kepada Sematan Pajak. Halo Mbak Ika, selamat pagi Mbak Ika. Pagi Mbak Raras. Halo Sematan Pajak, perkenalkan nama saya Rara. Saya adalah salah satu tim penyuluh di KPP Pratama Denpasar Barat. Wah, terima kasih ya Mbak ya udah diundang di podcast Kecak kali ini. Sama-sama. Gimana nih kabarnya hari ini Mbak Raras? Puji syukur sehat Mbak Ika. Mbak Ika gimana kabarnya? Sehat juga. Nah, kita seneng banget nih Sematan Pajak kedatangan narasumber yang luar biasa dan berwawasan luas nih Sematan Pajak di bidang perpajakan. Boleh sharing nggak sih Mbak Raras gimana sih tips untuk menambah wawasan? Mbak Ika bisa gitu. Kebetulan saya ini sebagai penyuluh, jadi kesehariannya itu ya di bidang perpajakan atau update-update terkait aturan perpajakan. Nah, untuk menambah wawasan sendiri secara umum, salah satunya itu dengan membaca buku, Mbak. Oh iya, dengan membaca buku, karena sama seperti kata pepatah ya Mbak Raras. Pepatah yang mana ini? Yang tak kenal maka tak sayang? Bukan dong Mbak Raras, yang buku adalah jendela dunia. Betul sekali, itu pepatah yang sangat bagus ya. Buku adalah jendela dunia, apalagi kan zaman dulu internet itu nggak secepat sekarang. Jadi kalau untuk akses informasi-informasi terbaru itu masih sangat terbatas. Maka dari itu salah satu cara untuk menambah wawasan itu dengan membaca buku gitu. Daripada kita browsing internet udah lama, terus info-infonya itu juga kadang itu tidak terupdate ataupun mungkin bisa juga salah. Jadi lebih baik kita juga membaca buku. Salah satunya itu. Betul, untuk buku ini sendiri sekarang memang masih banyak peminatnya juga ya. Betul sekali, selain kita mengapresiasi para penulis, kita juga membantu nafkah para penulis kita. Betul, karena berarti saat kita membeli buku itu menjadi uang masuk untuk penulisnya, seperti itu ya? Iya, tapi konsepnya seperti ini Mbak. Jadi itu kalau untuk uang yang dari hasil penjualan buku itu nggak langsung masuk ke rekening penulis langsung, enggak. Jadi memang pekerja seni ini salah satunya adalah penulis dan pencipta lagu. Gitu. Jadi nanti itu konsepnya seperti royalti. Ya, jadi atas royalti nanti. Jadi untuk penulis ataupun pencipta lagu ini nanti akan dibayarkan royaltinya kepada penerbit ataupun label rekamannya gitu. Oke, berarti tidak semerta-merta uang yang kita pakai untuk membeli langsung menjadi penghasilan bagi seperti penulis buku seperti itu ya, melainkan dalam bentuk royalti. Betul banget, bentuk royalti. Berarti lumayan juga ya Mbak Raras untuk apabila buku-bukunya laku seperti itu, karena tidak ada batasan waktu. Buku-buku lama pun masih bisa kita temui di toko buku seperti buku-bukunya Terelie seperti itu ya. Betul sekali, bahkan banyak juga buku-buku dari Terelie itu yang dicetak ulang. Banyaknya antusiasme dari masyarakat yang mengemari buku-buku tersebut gitu. Nah, kebanyakan kan memang sistem royalti ini digunakan untuk pekerja seni. Nah, seperti penulis dan pencipta lagu ini DJP sangat-sangat memperhatikan nasib mereka, sehingga diterbitkanlah Peraturan Dirjen Pajak Nomor 1 Tahun 2023. Oke, berarti ada peraturan baru ini ya Mbak, per 1 tahun 2023. Betul banget, aturannya memang baru banget sih. Ini aturan tentang apa ini Mbak Raras? Aturan ini terkait pemotongan atau terkait tarif PPh pasal 23 atas royalti. Jadi untuk royalti ini yang tarif awalnya itu 15% itu disesuaikan Mbak melalui peraturan nomor 1 tahun 2023 ini. Oke, masih baru ya. Tanggal berapa Mbak diundangkannya? Oke, untuk berlakunya itu mulai diterbitkan atau mulai diberlakukan itu tanggal 16 Maret 2023. Masih baru sih ya Mbak. Betul sekali. Mungkin bisa dibagikan nih kepada Sematan Pajak penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan di peraturan ini.
Jadi DJP itu menerima masukan-masukan dari teman-teman pekerja seni terkait pemotongan atau tarif PPh pasal 23 atas royalti ini. Nah, memang sih benar tarif PPh pasal 23 atas royalti ini nantinya akan bisa dikreditkan atau diperhitungkan dalam SPT tahunannya. Tapi alangkah lebih bijaknya apabila pemotongan itu disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Wah, berarti DJP pun senantiasa mendengarkan dan menerima masukan dari masyarakat ya, Mbak Betul Raras. sekali, Mbak Dan Ika. langsung mengambil tindakan nyata nih, terbukti dengan diterbitkannya aturan baru seperti PR1 ini. Betul sekali. Nah, kalau untuk secara kewenangan kan memang berada di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu bisa menyesuaikan, bisa mengatur lebih baik lagi terkait royalti ini. Jadi peraturan nomor 1 tahun 2023 ini memang diberlakukan secara langsung untuk mengapresiasi atau untuk mendukung para penulis atau pencipta lagu gitu. Oke, untuk tarif yang lama berapa persen nih Mbak Raras untuk royalti sebelumnya? Kalau untuk tarif yang lama itu 15%, Mbak. Tapi tarif yang 15% itu tetap diberlakukan. Tetap tarifnya itu menjadi 15%. Tapi nanti penghitungannya itu 40% dikalikan nilai royalti yang diberikan. Jadi kalau secara tarif efektifnya itu adalah 6%. Jadi dulunya itu adalah 15%, sekarang tarif efektifnya itu menjadi 6%. Wow, lebih dari setengahnya ya Mbak Raras. Betul banget. Semakin kecil seperti itu ya, disesuaikan. Betul. Wah, ini tentunya akan menjadi kabar baik dan kabar yang menggembirakan ya, Mbak ya. Betul, kabar baik untuk penulis buku, penulis lagu, dan pekerja-pekerja seni di Indonesia ya. Betul banget, ya. Nah, bahkan ya Mbak ya, karena sudah diterbitkan aturan ini, beberapa artis itu posting, bahkan untuk Delestari sendiri itu sambil menitikkan air mata memeluk Ibu Sri Mulyani pada saat menyampaikan peraturan nomor 1 tahun 2023 ini, karena kan merasa terharu, merasa didengarkan atas pekerjaan-pekerjaan mereka. Bener, nggak kebayang sih Mbak, karena mungkin untuk pekerja seni kita kebanyakan memang penghasilannya dari royalti, dan mungkin ada yang hanya mengandalkan royalti saja seperti itu ya. Betul banget, tetapi ada syaratnya ya yang harus dipenuhi, tidak serta-merta nanti akan tarifnya turun langsung menjadi 6%. Ada beberapa syaratnya nanti yang harus dipenuhi. Oke, ini penting ya, Semeton Pajak ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, apa aja itu Mbak Raras? Oke, pada dasarnya itu ada 3 syarat. Oke, syarat yang pertama itu adalah atas penghasilan royalti ini yang diberikan kepada orang pribadi. Jadi kalau untuk royalti yang diberikan oleh untuk perusahaan, itu ketentuan ini tidak berlaku ya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini harus menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN untuk menghitung pajak penghasilannya. Oke. Nah, yang ketiga, ini adalah harus menyampaikan surat pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN itu ke KPP terdaftar. Pada saat menyampaikan itu nantinya kan dapat BPS atau bukti penerimaan surat. Nah, BPS-nya itu nanti yang akan diberikan ke perusahaan pembayar royalti. Oke, berarti dicatat ya, Semeton Pajak ada 3, hanya berlaku untuk orang pribadi. Betul. Hanya bisa diperlakukan untuk orang pribadi yang menggunakan NPPN. Serta sudah melakukan pemberitahuan NPPN dan menyampaikan BPS-nya ke perusahaan penerbit royalti seperti itu ya. Iya, perusahaan pembayar royalti. Oke, syaratnya cukup mudah sebenarnya ya Mbak Raras. Betul Mbak, nantinya kalau misalnya kita udah menyampaikan nih pemberitahuan norma ke KPP, tetapi BPS-nya itu nggak dikasihkan ke perusahaan pembayar royaltinya. Nah, itu nggak bisa juga nih perusahaan pembayar royaltinya menurunkan tarif 6%. Jadi memang harus jadi tetap berlaku ketentuan normal ya, itu syarat bakunya ya. Oke. Nah, ngomongin soal NPPN nih Mbak Raras, pemberitahuan NPPN kan harus disampaikan ke KPP terdaftar. Berarti untuk wajib pajak harus datang langsung ya ke KPP? Oke, tidak harus datang langsung ke KPP. Semeton Pajak
bisa secara online melalui akun DJP online masing-masing. Jadi tidak perlu nih buru-buru ke KPP untuk menyampaikan NPPN, itu nggak perlu. Ke KPP terdaftar itu nggak perlu. Jadi kawan pajak bisa akses DJP online. Nanti di menu layanan ada fasilitas-fasilitas perpajakan. Di sana memilih pemberitahuan norma penghitungan penghasilan itu. Tinggal klik-klik saja, nanti akan menerima bukti penerimaan elektroniknya. Oke, berarti bisa selesai dalam genggaman tangan aja ya, Betul Mbak Raras? sekali, Mbak. Nah, ini nih yang kita dan Semoton Pajak suka, set bisa beres dan nggak perlu pakai repot lagi. Betul banget, karena dengan satu genggaman itu bisa mendapatkan akses terkait perpajakan, terus mendapatkan fasilitas perpajakan di laman akses DJP online. Nah, gitu. Oke, berarti memang ada penyesuaian tarif gitu. Betul ya, Mbak banget. Raras. Tarifnya turun, kemudian Tarifnya turun, syaratnya mudah. Nah, nantinya kan harapannya juga nanti akan para penulis ini, para pencipta lagu ini semakin semangat dalam berkarya. iya benar sekali. Harapan kita juga kayak gitu ya, Mbak Raras. Semoga Betul nanti di Indonesia, di penulis Indonesia bisa menerbitkan buku-buku bestseller, bahkan mungkin di tingkat internasional seperti Harry Potter, seperti itu pasti keren banget, Mbak Raras. Pasti bisa dong, Mbak. Ya, kita tunggu karya anak bangsa berikutnya. Nah, sambil menunggu ini, Semoton Pajak bisa subscribe ataupun bisa follow Instagram kami. Kalau untuk YouTube channel KPP Pratama Denpasar Barat, nanti kawan pajak bisa ke YouTube KPP Pratama Denpasar Barat, dan untuk Kanwil DJP Bali nanti kawan pajak bisa akses Kanwil DJP Bali. Nah, bisa banget nih Mbak Raras langsung promo. Nah, selain YouTube nih Mbak, ada nggak saluran-saluran lain yang Semoton Pajak bisa follow atau subscribe gitu untuk dapetin info-info perpajakan lainnya? Oke, tadi kan sudah disebutkan ya akun YouTube, terus Instagramnya tadi lupa ya Mbak ya disebutkan. Boleh banget. Oke, kalau untuk Instagramnya KPP Pratama Denpasar Barat itu ada @pajakdenbar. Kalau untuk Kanwil DJP Bali ada @kanwil atau @pajakbali, sorry. Oke. Nah, tadi udah ada YouTube, udah ada Instagram juga. Nah, Semoton Pajak kalau ada pertanyaan terkait perpajakan nih, boleh juga menanyakan melalui live chat WhatsApp ya. Betul. Untuk Kanwil DJP Bali, yaitu di nomor 0851 6370 0280. Nah, nanti akan ada petugas kami nih, Semoton Pajak, yang akan segera menjawab chat dan pertanyaan-pertanyaan dari Semoton Pajak. Betul sekali Mbak. Apalagi kan sekarang Instagram itu banyak digemari ya oleh masyarakat Indonesia. Jadi kan info-info terkait perpajakan itu mudah banget diakses gitu. Betul, semuanya dalam genggaman ya. Betul. Jadi kan enak ya Mbak ya, semuanya sudah dalam genggaman, info-info itu dapat diakses secara online. Nah, nantinya harapannya itu banyak Semoton Pajak yang bisa lebih kenal pajak lagi, lalu bisa membayar pajak lagi, dan sehingga akan tercapai Pajak Kuat, Indonesia Maju. Wah, luar biasa pembicaraan kita hari ini Mbak Raras. Terima kasih Mbak Raras sudah hadir di sini, sharing Sama-sama, ilmu, Mbak bagi-bagi Ika. ilmu sama saya dan Semoton Pajak semua. Nah, gimana nih Semoton Pajak? Sudah cukup jelas ya pembahasan kita terkait Pers 1 tahun 2023 tentang pajak atas royalti. Nah, bila mana nih Semoton Pajak masih ada pertanyaan atau mungkin yang belum jelas terkait pembahasan kita kali ini, boleh banget nulisin pertanyaan di kolom komentar di bawah. Nanti akan segera kita tanggapin untuk komentar-komentarnya. Oke, sampai di sini podcast Kecak episode kali ini. Saya Ika. Dan saya Raras. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Kecak, Keseruan Cerita Pajak. Om Santi 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 Om.